Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abbas Afwan dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Memang salam petir nih yang paling enak, semangatnya begitu luar biasa. Baik sahabat P-Network, sahabat petir dimanapun berada, hari ini Abbas Afwan berkumpul sebagian sama teman-teman. Yang lain ada yang ke pantai, jalan-jalan bawa keluarga, ya masing-masing mempunyai kegiatan. Namun pada hari ini kami khusus spesial datang silaturahmi. Itulah sedapnya ya. P-Network itu bisa menyatukan kami. Saya tinggal di Medan, ini kami sekarang berada di Perbaungan. Dengan P-Network kami bisa bergabung. Saya berharap teman-teman, sahabat petir dimanapun, silakan bersilaturahmi, kemudian ya mulailah tanya-tanya perkembangan tentang P-Network. Hari ini saya bersama suhu saya, Mas Darso, ada sini Mas Awang, satu lagi siapa tadi? Kaisar. Kaisar, ini luar biasa. Tapi sebelumnya kita tanya dulu ya, ini kayaknya Bung Kaisar ini ya udah banyak juga dia punya koin. Ada berapa kira-kira Pak? Ada sekitar 200-an. 200-an ya, berarti baru nambang ya, terlambat tapi nggak apa-apa, bersyukurlah. Kalau Pak Awang ada berapa ribu dah? 6.000. Ah, 6.000? Ya, nah, ini keren ini ya. Kalau sudah 6.000, ini ingat, besok udah main loh tanggal 14 itu. Sudah di lock up belum? Kayaknya udah sih. Kayaknya. Sekarang kalau belum. Iya. Iyalah. Apa resikonya? Ya, bahaya nanti tidak bisa ikut serta ya, di blacklist lah nggak bisa ikut serta. Gimana Mas Darso gara-gara tentang ya, lock up jadi, ini? Lock up itu sebenarnya kan kebijakan kita ini. Kalau nggak kita lock up, nggak kita setel, dia kan ada yang secara otomatis. Takutnya nanti terkunci 3 tahun. Bisa makanya terkunci 3 dulu. tahun ya? Nah, jadi di My Checklist itu kita cek, benarkah sudah kita lock up dengan ketentuan yang kita buat, atau otomatis dari P-Network? Kita biarkan saja di lock up. Gimana? Kita biarkan saja otomatis gitu di lock up. Atau kita setel? Ya harus setel lah. Sebaiknya di setel. Tergantung dari kebutuhan ini. Kalau misalnya nih koinnya sedikit, ya kalau di lock up cuma 2 minggu ya sayang sih. Sayang ya. Gitu. Tapi kalau sedikit, lock up-nya ya agak panjang lah waktunya. Jadi kalau 6.000 ya saya pikir 50% lock up aja sekitar 6 bulan, udah jadilah itu. Gitu. 6 bulan ya? 6 bulan. Sekarang gini, bagaimana kalau orang lock up itu misalnya 2 minggu ya, hanya 3 bulan, kemudian 6 bulan ya. Ini gimana yang sebaiknya ini gitu? Sebaiknya tergantung selera masing-masing, Mbah. Nggak bisa dikatakan juga, bisa, tergantung masing-masing ya. Ya tergantung dari orangnya. Kalau memang P-Network ini sebagai aset tabungan di masa depan, lock up aja untuk waktu yang lama. Gitu, tergantung dari kebutuhan lah. Kalau memang dia merasa bahwa kayaknya aku butuh nanti beberapa bulan lagi, ya lock up-nya sebentar aja. Ya Mas Awang mau beli Pajero, macam mana? Pajero ya lock up sebentar aja. Sebentar aja. 2 minggu. Jangan ada 2 minggu. Dibagi persentasenya dibagi. 6 bulan, 1 tahun sama 3 tahun. Kan ada 4 pilihannya kalau kita mau staking lah atau kita depositokan. Tergantung kan keinginan kita. Jadi kalau memang koinnya banyak, ya di lock up sebentar juga nggak apa-apa. Tapi kalau koinnya sedikit, sayang kali karena kan nanti persentasenya kan pasti beda. Karena lock up dalam jangka waktu sebentar, kemudian lock up dalam waktu lama kan pasti beda. Kemudian pada saat kita lock up ya dengan persentase mungkin 100% ya, mungkin hanya 50%. Ini bagaimana pengaruhnya terhadap penambangan? Iya, persentase itu pasti kan menentukan penghasilan, Mbak. Iya. Ya, kalau persentasenya sedikit ya hasilnya sedikit. Iya, hasil penambangan ini ya? Iya, hasil penambangan. Untuk penambangan dengan sistem terkunci ini kan. Kalau lock up-nya persentase lock up-nya itu besar ya pasti hasilnya pasti besar, itu aja. Lama gitu maksudnya. Iya, jadi sebelum tanggal 14 Maret ini hal-hal apa saja yang harus kita lakukan ya? Seperti ada teman-teman yang referral ya, yang diajak dia tak tahu. Sehingga P-Browser itu tidak di-downloadnya, kemudian tak dibukanya dompet wallet. Ini apa yang akan terjadi? Aduh, alangkah sangat disayangkan. Memang sih kalau kita lihat dari traffic pengguna yang mendownload, kelihatannya untuk yang di P-Browser itu wajib hukumnya. Wajib. Itu wajib itu karena memang
kita akan melakukan transaksi di sana. Kalau tak dibukanya P-browser, jangan harap dia bisa membuka dompet wallet, tidak bisa dia bertransaksi, demikian. Iya, jadi koin kita nanti akan dikemanakan gitu dia, karena kalau nggak ada P-browsernya akan dikemanakan koin, sementara kan itu syarat. Suatu yang harus menurut core team, menurut Pi Network dengan sistem yang dibuat harus download P-browser. Harus, wajib hukumnya ya. Wajib. Nah, jadi kalau kita di bank ya seolah-olah itu kartu ATM-nya lah ya. Ya. Bagaimana untuk menggunakan dana uang kita itu dengan ATM. Kalau kita bermain di Pi Network, P-browser adalah salah satu kunci untuk memanfaatkan daripada Pi Network koin-koin yang kita kumpulkan. Nah, ini ada teman-teman yang saya lihat ya, seperti kawan-kawan sahabat kita juga lah, sedih kita melihatnya ya. Seperti yang kita bicarakan dengan perangnya Rusia dengan Ukraina. Itu banyak yang di blacklist ya, ditutup ya, Rusia. Kemudian apa lagi jadi? Iran ya. Sudah 3 tahun menambang ya, itu masih ditutup ya gara-gara konflik ini. Kenapa? Pi Network itu berada ya di Amerika. Jadi Amerika mengingatkan teman-teman yang lain ya, yang bersekutu dengan Soviet, langsung di-ban, di-stop ya. Jadi koinnya yang mereka kumpulkan ini nggak sedikit loh. Mungkin ribuan orang, ratusan ribu orang yang ikut gitu. Sayang koinnya hilang begitu saja. Jadi koin yang hilang tuh kemana larinya nanti tuh? Ya biasanya kan diambil core team. Untuk yang mengelola server itu paham lah. Sama sih kayak kita nambang Bitcoin dulu, kita kehilangan Prasa Sandi, kehilangan public key kita. Kemudian kemana koinnya? Yang tahu yang buat website itu udah gitu aja. Ini sedap ini ya. Kalau saya mancing, umpan saya sudah digigit sama ikan. Ya, beliau bicara Prasa Sandi. Ini gimana ini? Banyak teman-teman yang tak tahu Prasa Sandi. Ya, coba mungkin di dalam konten ini kita buka seperti apa Prasa Sandi, bagaimana cara menyimpannya yang efisien biar aman, biar gampang kita mengingatkannya. Ya, jadi hari ini teman-teman sepanjang kan mainnet belum terbuka ini. Iya. Sistem mainnet belum terbuka, teman-teman kalau misalnya kehilangan Prasa Sandi masih bisa dibuat lagi. Fiturnya kan ada di P-browser. Masuk ke P-browser, kemudian ada gambar dompet, diklik, kemudian buat sandi baru di bagian yang bawah. Kan itu saran. Karena semua wajib punya itu. Bagaimana kalau kemudian misalnya ini kelupaan, kemudian sudah terlanjur mainnet terbuka, nggak bisa lagi buat proses sandi, ya itu data resiko masing-masing. Karena juga di moderator Indonesia sudah sering kali mengingatkan supaya proses sandi itu disimpan. Kalau teman-teman nggak ngerti bagaimana cara membuatnya, di video tutorial teman-teman yang lain, konten kreator tuh banyak. Ya, sudah membuat edukasi bagaimana cara membuat proses sandi, kemudian simpan di tempat yang aman. Mau simpan di mau ditaruh di Gmail misalnya, atau di mana kayak, atau di file, pokoknya disimpan, kalau perlu dicatat. Supaya apa? Karena kalau nanti sudah mainnet terbuka, saya yakin nggak bisa lagi di kotak-katik lagi. Itu kata kunci ya? Kata kunci dia. Kalau menurut Mas Awang gimana tentang Prasa Sandi? Mas Awang simpan di mana Prasa Sandi Mas Awang? Waktu itu saya lupa. Astagfirullahaladzim. 6.000 koin loh, jangan main-main loh. Iya, sampai kelupaan itu. Di mana saya taruh ya? Akhirnya ya saya minta bantuan juga ke Suhu. Oh gitu. Coba gantikan lah, karena lupa Prasa Sandi itu entah apa-apa aja tulisannya. Betul. Kan ada jet. Karena ya cukup gimana ya? Cukup sulit gitu loh kalau untuk diingat. Jadi sekarang disimpan di mana Prasa Sandi? Di Facebook. Di Facebook ya? Ada di Messenger. Kalau Kaisar simpan di mana? Di dompet. Ya baik tuh teman-teman ya, sahabat Facebook dimanapun berada ya. Saya hanya membagi informasi ya, cara menyimpan Prasa Sandi. Yang pertama kita bisa simpan di catatan memo daripada handphone kita. Yang kedua bisa dicatat, ditulis, simpan di dalam dompet. Kemudian yang ketiga bisa kita share pada keluarga. Apakah kepada istri, anak, atau siapa saja yang kita percayai. Jadi diingatkan tolong simpan. Seandainya kita lupa, kita bisa buka dompet, bisa buka nanti di tempat-tempat yang memo di handphone, bisa tempat istri kita yang mungkin telah kita kirim, kita share, itu bisa kita gunakan. Jadi Prasa Sandi adalah bukan hal yang biasa-biasa saja, tapi Prasa Sandi adalah kata kunci untuk membuka dompet kita. Demikian video ini yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder.